yang namanya kenyang itu bukan hanya sekedar terus iso turu penak gitu loh. Atau nek wong Jawa ki mangan ra mangan asal kumpul itu ya mungkin akan jadi persoalan sekarang. Jadi yang disiapkan jika apapun yang terjadi itu harga tetap normal tapi petani juga tidak ditekan itu. Ketika ada peluang El Nino, katakanlah kekeringan, petani juga diharapkan menanam varietas yang toleran terhadap kekeringan. Kalau Jakarta itu kan seluruh penduduknya tidak ada yang bertani sehingga mereka berharap dari pemerintah untuk menstabilkan harga itu kan murni pemerintah. Yang melakukan itu kan murni pemerintah dengan melakukan operasi pasar yang terus-menerus. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kesempatan kali ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di podcast Teras Kepatihan. Nah pemirsa, seperti biasanya selama 1 jam ke depan kita nanti akan ngobrol banyak sekali nih terkait tema yang saat ini juga menjadi satu isu global, bagaimana perubahan iklim global, antisipasi ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya pertanian. Nah tentu saja kalau kita ngomongin tentang perubahan iklim ini, tentunya ini ada satu hal yang menantang juga. Dan ini tentunya akan ada dampak seperti itu. Kemudian nanti kita ingin mengetahui juga bagaimana dampaknya, kemudian antisipasinya seperti apa dan lain sebagainya. Baik, 3 orang narasumber sudah hadir di podcast kali ini. Yang pertama, beliau ini adalah Ibu Yulia Hermawati SE selaku analis kebijakan ahli media Biro Perekonomian dan SDA Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Yulia, apa kabar Ibu? Baik Mbak Tika, sehat. Oke, sehat ya. Hari ini kuning cerah. Ya. Ini artinya lagi happy nih Bu. Happy bahagia. Harus happy hari ya. Baik. Kemudian yang kedua, beliau ini adalah anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentunya juga sudah tidak asing lagi bagi kita, sering hadir di podcast Teras Kepatihan. Ada Pak Sigit Pribadi S. Phil.I. Pak Sigit, semangat Pak. Semangat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berwarna juga ya Pak ya, warna-warni. Jadi tapi nggak ada sedihnya kan Pak, happy semua ya. Happy, harus happy. Harus happy. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang ketiga, beliau ini adalah Ketua Tim Program dan Evaluasi Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Yogyakarta, Bapak Dr. Ahmad Yunan Arifin SPT MSI. Pak Yunan, kabar baik juga Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, sehat ya Pak? Sehat. Oke, semangat juga Pak hari ini ya. Semangat. Baik, tentunya 3 orang narasumber nanti akan banyak sekali ngobrol bersama saya pemirsa seperti tadi ya tentang perubahan iklim global, kemudian antisipasi ketahanan pangan dan juga pengelolaan sumber daya pertanian. Tentu saja ini Bu Yuli, kalau ngobrol tentang perubahan iklim, kemudian juga tentang ketahanan pangan, ini pasti kan memiliki keterkaitan seperti itu. Nanti kita ingin mengetahui juga dampaknya, kemudian antisipasinya seperti apa. Nah ini yang pertama, saya lebih ke Bu Yulia terlebih dahulu, gambaran konsep dari ketahanan pangan itu seperti apa. Monggo silakan Ibu. Terima kasih Mbak Tika. Jadi memang tadi perubahan iklim itu akan mempengaruhi ketahanan pangan ya sekarang karena kondisi iklim sekarang kita kan tidak seperti dulu ya, tidak menentu ya tidak sekarang menentu. Bu. Kalau dulu dari musim hujan itu Oktober, April, kemudian Maret, April, Oktober. Nah ini kan sekarang pergantian musimnya tidak bisa diprediksi sehingga juga. memang ini nanti kalau tidak ada inovasi atau nanti gimana untuk menghadapi perubahan iklim ini kan mungkin akan akan menimbulkan dampak di dalam ketahanan pangan. Jadi itu menurut Undang-Undang 18 nomor 2012 tentang ketahanan pangan ini memang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dan sampai pada tingkat perseorangan. Jadi yang tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup. Nah, cukup itu tidak hanya kemudian hanya sekedar cukup, tapi cukup secara jumlah, kemudian mutunya juga bergizi, aman dan itu merata juga terjangkau untuk kepada seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya juga kualitasnya ya, Bu? harus ini. Jadi memang kemudian ketahanan pangan itu sangat penting karena memiliki aspek-aspek yang saling terkait untuk
mewujudkan itu, sehingga di dalam undang-undang itu mengingatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah juga bersama dengan masyarakat bagaimana bisa mewujudkan ketahanan pangan, karena itu kita juga pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri untuk mewujudkan ketahanan pangan itu, karena ketahanan pangan memiliki beberapa aspek yang saling terkait itu, karena kemudian bagaimana meliputi kesehatan dan gizi, bagaimana pangan itu memastikan bahwa semua orang itu mendapatkan asupan gizi yang baik untuk kesehatan, kemudian juga bagaimana ini nanti bisa mengurangi kemiskinan, karena dengan adanya asupan gizi yang baik itu harapannya kan kemudian masyarakat akan belajar lebih baik, bekerja lebih efektif, lebih ini, sehingga ini juga bisa berkontribusi pada perekonomian kesejahteraan masyarakatnya, kemudian adanya juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi, karena kalau pangan ini tidak aman ya, ini kan juga nanti akan menimbulkan kerusuhan sosial, konflik ini kan seperti itu. Kemudian juga harapannya dengan ketahanan pangan ini pembangunan bisa berkelanjutan, harapannya kan dengan berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan, karena bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu harus efisien, kemudian ramah lingkungan dan sebagainya, sehingga juga ketahanan pangan bisa ada mitigasi untuk misalnya ada terjadi bencana itu iya, ada betul. Nah ini kan harus siap ya, kalau kita sudah ketahanan pangan kita kuat, nah ini kan ada bencana, ada konflik, kerusuhan itu kan kemudian kita segera bisa membantu masyarakat yang terjadi pasokan, misalnya kekurangan pasokan makanan seperti itu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Oke, baik. Ini secara general nih Bu Yulia sudah memberikan gambaran nih kepada pemirsa bagaimana konsep dari ketahanan pangan itu sendiri. Nah sekarang saya ke Pak Sigit. Pak Sigit, tentunya setelah tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Yulia, saya ingin bertanya ini terkait bagaimana Bapak ini melihat terkait isu global tentang ketahanan pangan, perubahan iklim yang terjadi dengan saat ini seperti apa Pak? Jadi memang isu global tentang perubahan iklim ini kan cukup ya menjadi tantangan tersendiri, karena memang di beberapa negara itu efek atau dampaknya itu begitu terasa tentang bagaimana itu menjadi masalah yang cukup serius di beberapa negara. Tapi kita juga tetap harus yakin bahwa Indonesia sudah sangat teruji tentang hal itu, apalagi kita punya para petani kita itu kan paham tentang iklim itu, mereka paham dengan ilmu titen dan yang lainnya, walaupun memang sekarang itu perubahan ini kadang di luar prediksi mereka, tapi bagaimanapun juga para petani ini tetap punya kemampuan untuk mengantisipasi itu, tinggal bagaimana pemerintah ikut mendorong dan memberikan fasilitas kepada para petani sehingga ketahanan pangan ini tetap terjaga dalam situasi apapun, karena ini sudah terbukti tidak perlu kita cari tahu, karena dari zaman dahulu itu sudah dalam sejarah juga mencatat kita itu belum pernah merasakan yang namanya kelaparan. Oke. Swasembada beras malah beras pernah, walaupun akhirnya jadi sebuah permasalahan lagi. Cuma mas saya bahwa ketahanan pangan ini sudah teruji. Tinggal bagaimana pemerintah, karena sekarang kan aspek ketahanan pangan itu tidak hanya melulu perut yang kenyang, tapi harus ada gizi, harus ada vitamin dan yang lainnya, itu yang memang harus diperhatikan pemerintah, dan mulai memberikan edukasi kepada para petani bahwa dan pada masyarakat bahwa kenyang itu tidak hanya sekedar perut terisi dan bisa tidur nyenyak, tapi
ada asupan nutrisi yang harus dibutuhkan oleh tubuh ini. Oke, tapi kalau kita ngomongin tentang rakyat nih Pak, kadang kan rakyat memang yang penting kita makan kenyang, kemudian cari makan gampang, kemudian kalau gizi dan lain sebagainya yang penting bisa makan. Nah kayak gitu seperti apa nih Pak Sigit? Ya emang itu juga bagian dari tugas pemerintah Ya. untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sekarang itu karena gini, generasi itu kan berubah. Nek dulu itu kan saya yang penting kenyang, akhirnya kan dari sisi postur itu juga nggak seperti yang sekarang. Iya. Sekarang itu kan anaknya tinggi-tinggi, anaknya ya istilahnya lebih berbeda dengan yang dulu. Nek dulu itu kan karena emang asupan gizinya sedikit sehingga tapi itu paling tidak memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika asupan nutrisi yang diterima dalam tubuh itu berbeda, ya hasilnya berbeda dalam tanda kutip sisi tubuh dan yang lainnya. Cuma kalau masalah kecerdasan ya memang juga bisa dibantu dengan asupan yang baik. Sehingga memang mari bersama-sama pemerintah dengan kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang namanya kenyang itu bukan hanya sekedar terus iso turu penak gitu loh. Atau nek wong Jawa ki mangan ra mangan asal kumpul itu ya mungkin akan jadi persoalan sekarang karena malah itu akan menimbulkan yo dampak sosial yang akan jadi lebih rumit ketika mangan ramangan asal kumpul juga. Tapi sekarang itu dirubah jadi kumpul ra kumpul yang penting mangan wareg bergizi dan Harus ada embel-embelnya itu ya, Pak ya. Yang dibahas itu bukan hanya sekedar apa ya gosip dan yang lainnya, tapi sudah hal-hal yang bermanfaat untuk selanjutnya. Oke, apalagi juga seiring berkembangnya zaman harus ngikutin juga ya Pak ya. Iya. Nggak bisa disamakan dengan yang dulu. Dengan yang dulu. Oke, baik. Saya ke Pak Yunan nih. Pak Yunan tadi sedikit tentang ketahanan pangan sudah. Nah ini kita bergeser sedikit juga gambaran secara general agar pemirsa juga lebih paham mengenai perubahan iklim. Tentu saja perubahan iklim yang tidak menentu ini pastinya juga akan memberikan satu dampak yang signifikan. Tidak hanya di sektor pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Monggo mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu secara gamblang nih Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya sedikit merangkum dari apa yang tadi disampaikan Bu Yulia terkait ketahanan pangan, kemudian Pak Sigit terkait dengan perubahan iklim. Jadi saya ingin mengaitkan yang pertama, perubahan iklim ini berpengaruh terhadap produksi pangan. Pendekatan saya coba memilah terlebih dahulu terkait dengan mengupas terlebih dahulu terkait dengan perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu dijadikan ada 3 hal yang menyebabkan adanya perubahan iklim. Yang pertama adalah perubahan pola hujan. Jadi biasanya awal musim hujan dan awal musim hujan dan musim kemarau itu mundur. Iya. Sehingga musim tanamnya itu biasanya mundur 10-20 hari. Otomatis itu berpengaruh pada produksi karena musim tanamnya menjadi berkurang. Kedua itu karena kenaikan suhu yang berimplikasi kepada peningkatan tinggi muka air laut. Ini juga berpengaruh pada penurunan produksi. Lahan otomatis karena air laut naik ke daratan, sawah yang rata-rata itu di lahan datar dan sebagian besar ada di pesisir itu terdampak akibat adanya kenaikan air laut. Kemudian yang ketiga adalah yang sering kita dengar adalah El Nino dan La Nina. Yang berpengaruh terhadap produksi pangan itu lebih kepada El Nino. Jadi El Nino itu kejadian berkurangnya curah hujan akibat kekeringan. Dan yang banyak terdampak itu adalah tanaman pangan atau tanaman semusim yang memang sangat rentan dengan cekaman seperti padi, kedelai dan lain sebagainya. Itu yang akan terdampak. Kemudian La Nina ini lebih ada kecenderungan meningkatkan produksi walaupun perbandingannya tidak sebanding dengan penurunan akibat El Nino. Oke. Sehingga karena kalau La Nina ini adalah curah hujannya cenderung tinggi. Sehingga tanaman terpenuhi kebutuhan airnya, hanya saja intensitas dan
volumenya terlalu besar sehingga terdampak di daerah-daerah yang memang itu rawan banjir. Itu yang menyebabkan penurunan, tetapi lebih cenderung antara peningkatan dan penurunan produksi itu lebih kuat peningkatannya untuk La Nina, sehingga untuk kejadian penurunan produksi pangan itu ada di El Nino. Kemudian dikaitkan dengan ketahanan pangan, seperti disampaikan Bu Yulia tadi, ada 3 aspek, 3 pilar ketahanan pangan. Ada ketersediaan, ada keterjangkauan, dan ada kualitas pangan yang tadi juga sempat ditanyakan oleh Mbak Tika. Ketersediaan ini terkait dengan tadi adanya La Nina cenderung menurunkan produksi pangan. Sehingga adanya perubahan iklim mengancam terwujudnya ketahanan pangan karena adanya penurunan produksi pangan. Jadi satu pilar sudah tergerus akibat adanya perubahan iklim. Hanya memang untuk fenomena perubahan iklim saat ini di tahun ini El Nino-nya sesuai dengan pendapat para pakar itu cenderung lemah. Sehingga pengaruh ke produksinya itu relatif kecil. Dan walaupun kecil tapi ada tren penurunan produksi akibat adanya El Nino. Ada beberapa faktor juga Pak yang misalnya mempengaruhi El Nino-nya ini, katanya Bapak tadi cenderung lemah seperti itu Pak. Ada diukur dengan volume curah hujannya. Ketika dia dikatakan lemah itu ada standar-standarnya sendiri. Tapi untuk tahun ini cenderung lemah. Ada pengaruh El Nino tapi lemah. Dan pengaruhnya juga ada penurunan produksi tapi kecil. Dan kita lihat juga akibat penurunan produksi ini kemarin kita rasakan bersama, harga pangan sempat naik. Itulah ini terkait dengan pilar kedua dari ketahanan pangan. Jadi ketika produksi itu relatif terganggu, otomatis akses atau keterjangkauan masyarakat untuk membeli produk pangan itu relatif rendah. Pantas kemarin beras sempat mahal banget Pak, ini susah dicari di mana-mana ini. Dan tentu saja ketika daya beli turun nanti akan berpengaruh pada pilar yang ketiga, yaitu kualitas pangan yang akses oleh masyarakat. Mungkin sebagai gambaran umum dari keterkaitan antara perubahan iklim dengan ketahanan pangan. Baik Pak. Ada yang mau ditanya Bu Yulia? Kalau yang mempengaruhi ini untuk La Nina dan El Nino itu apa Pak? Adakah bisa kemudian mencegah adanya La Nina atau El Nino itu? Kalau El Nino La Nina memang given Bu, jadi memang itu sudah kita hanya bisa untuk mengantisipasi, mengurangi dampak akibat adanya El Nino maupun La Nina. Tapi artinya itu bisa diprediksi ya Pak, kalau akan terjadi La Nina atau El Nino itu mungkin dari BMKB. Baik. Nah ini Pak, ini saya juga masih penasaran juga. Sekarang kan musim memang tidak diprediksi juga nih, apalagi juga kalau musim tanam dulu kan bisa diprediksi bulan apa seperti itu, musim penghujan, kemarau dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih sekarang ini kok di Indonesia nih khususnya cenderung berubah-ubah seperti itu? Kadang kalau orang Jawa zaman dulu bilangnya Desember, Januari hujan sehari-hari, nyatanya nggak ada hujan seperti itu. Nah itu bagaimana fenomena, bagaimana itu? Ya banyak faktor dia itu masuk dalam musim hujan atau musim kemarau. Ada 4 sebenarnya yang mempengaruhi kapan dia musim hujan. Itu sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan di Pasifik. Jadi ketika Pasifik panas dia mengangkat uapnya, kemudian tergantung arah angin sehingga juga, kenapa kok cenderung tidak menentu arah anginnya ini kemana. Apakah dia ke Australia? Kalau ke Australia dia otomatis akan hujan nantinya di Indonesia, atau dia malah ketarik ke Samudra Hindia. Kalau Samudra Hindia itu cenderung panas, otomatis dia akan ketarik ke sana, sehingga kita tidak kebagian hujannya. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan ketidakpastian hujan tersebut. Baik, terima kasih Pak Yunana. Kita ke Bu Yulia lagi. Nah, Bu Yulia, kalau perubahan iklim yang tidak menentu ini tentunya kan memberikan satu dampak seperti itu di berbagai banyak hal. Kemudian dari sisi kebijakan Ibu, apa yang selama ini dari Biro sendiri yang sudah dilakukan Ibu terkait kebijakan itu sendiri? Terima kasih Mbak Tika. Jadi memang kalau
biro itu kan sesuai dengan tugas dan fungsi biro itu kan kami itu memang sebagai penyusun atau membuat rumusan kebijakan, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, kemudian kita ya sebagai fasilitasi koordinasi lintas sektor. Jadi kemudian kita juga memantau untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan. Jadi ya biro yang dilakukan ini kita kita selalu berkoordinasi kita koordinasi lintas sektor ini yang terkait ya dari Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Disperindak dan juga kita juga melibatkan BPTP yang sekarang BPSIP ya Pak. Ya itu kan kita kemudian berkoordinasi kemudian mencari informasi atau apakah fenomena-fenomena ini bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi kemudian kalau kita mungkin perlu kebijakan ini kita nanti biro itu akan menyusun rumusan kebijakan yang berdasarkan informasi dari dinas-dinas yang terkait karena yang teknisnya kan pada dinas-dinas terkait ya. Maksudnya kita sebagai koordinasi fasilitasi koordinasi, nah kita kemudian bagaimana kebijakan itu nanti bisa diterapkan dijalankan oleh masing-masing dinas. Nah ini kemudian tapi kita juga kita bekerja sama dengan pihak ketiga ya dengan akademisi dan sebagai untuk melakukan kajian dan analisis terkait fenomena-fenomena ini. Kemudian yang pernah kita lakukan dulu setelah ada bencana erupsi Merapi ya. Nah itu kita kemudian melakukan kajian bagaimana kajian tentang bidang pertanian ini pasca erupsi Merapi itu seperti apa, kemudian nanti dari kajian itu kan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan model bisnis ekonomi yang seperti apa, nanti kemudian kebijakan itu kita sampaikan pada pimpinan kita, nanti kemudian dirumuskan dan ini nanti akan diterapkan untuk dilaksanakan di dinas teknis seperti itu. Jadi kemudian kita juga pernah melakukan kajian pengelolaan pertanian di lahan pesisir karena kita tuh punya lahan pesisir yang luas ya, yang membentang dari Kulon Progo sampai Gunung Kidul yang kemudian ini sebenarnya kan sangat potensial sekali untuk pengembangan komoditas kalau yang sekarang komoditas pangan yang strategis sebenarnya untuk cabai dan bawang merah itu kan kemudian kita analisis mungkin kan dari BSIP mungkin juga dulu melakukan penelitian atau membuat demplot bagaimana kemudian lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan jadi dimanfaatkan. Jadi mungkin ada inovasi atau teknologi yang bagaimana lahan ini bisa dimanfaatkan tuh di luar musim. Jadi kalau mungkin curah hujannya ini hanya sedikit ya. Jadi bagaimana kemudian dari menemukan bibit ataupun benih yang kemudian yang tahan dengan tahan iklim ini. Jadi bisa di luar musim dan lahan-lahan mana yang lahan-lahan marginal yang mungkin belum dimanfaatkan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan inovasi dan teknologi gitu Pak. Jadi mungkin sehingga itu bisa kemudian menanggulangi ataupun apabila terjadi kekurangan di musim yang di musim kemarau yang panjang itu kan sebenarnya jangan sampai kemudian stok berkurang ya. Jadi mungkin tapi bagaimana kemudian di saat musim hujan itu stoknya melimpah kemudian kalau stok melimpah akibatnya juga pada petani ya Pak, petani kemudian harga anjlok seperti itu. Sementara nanti pas di musim kemarau atau ini kemudian produksinya berkurang jadi naik. Nah ini juga nanti mempengaruhi juga pada inflasi. Nah ini ya makanya kami selalu berkoordinasi bagaimana kemudian dengan instansi teknis ini bagaimana kemudian
menghadapi ancaman perubahan iklim dan harapannya tetap jangan sampai perubahan iklim yang tidak menentu ini kemudian mengganggu ketahanan pangan kita seperti itu. Oke Bu, oke baik. Tadi kan kebijakan-kebijakan sudah ada, kemudian tadi erupsi Merapi, kemudian kita lihat beberapa mungkin hal ini juga sudah dilakukan. Sedikit mungkin kalau bisa dievaluasi itu efektif ya Bu ya selama ini yang sudah dilakukan juga tentunya dari dinas ya. Iya Mbak, karena ini kan sudah berdasarkan masukan dari jadi kita menerima masukan itu berarti apa yang bisa dalam masalah apa yang dihadapi dan apa solusinya yang lebih paham kan. Jadi kemudian kalau apakah perlu ini kemudian ada kebijakan yang harus disusun oleh Biro Perekonomian. Nah kemudian kita perlu menyusun kebijakan atau peraturan gubernur atau apa. Nah ini yang kan kita diskusikan bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Yulia. Nah, sekarang Pak Sigit. Pak Sigit tadi sudah banyak juga yang disampaikan oleh Bu Yulia. Tapi kalau kita melihat secara global juga di DIY sendiri kan banyak sekali lahan-lahan pertanian yang tentunya ada beberapa hal, misalnya di daerah Kulon Progo, kemudian di Gunung Kidul dan lain sebagainya bisa juga cukup untuk ditanami. Nah kemudian kalau dari Dewan sendiri saya juga ingin tahu nih bagaimana kita bisa menggenjot ketahanan pangan ini secara mandiri. Apakah dengan misalnya daerah-daerah pertanian ini kita memang harus subur, kemudian nanti hasilnya bisa melimpah dan lain sebagainya, atau bagaimana Pak menurut pandangan Bapak? Jadi dan pertanian ini kan hal yang saling berkaitan, dan juga bagaimana pemerintah itu harus bisa hadir di rakyat untuk bisa memberikan tentang ketahanan pangan ini. Nah menurut kami seharusnya itu memang kita punya lahan yang luas, kita punya petani yang mumpuni dalam hal ini, tinggal bagaimana mensinkronkan antara keinginan petani dan masyarakat. Dalam contohnya hal begini. Jadi kita itu kepingin menghendaki DIY itu punya lumbung pangan dalam artian bukan lagi para petani itu diambil. Yeah. Jadi hasil panen para petani itu diambil untuk ketahanan pangan di DIY. Kalau kurang ya kita ambil dari daerah penopang di sekitarnya, baik dari Magelang, Klaten atau sekitarnya, yang itu nanti mampu untuk paling tidak ada sekelas ada Bulog yang di situ kita aman dalam jangka tahunan untuk bisa kita gunakan itu. Dan itu juga imbasnya ada dua. Jadi harga di tingkat petani itu juga aman karena kita menampung dari hasil petani. Sementara untuk ketahanan pangan kita juga aman karena kita punya lumbung padi yang sudah kita kontrak untuk disiapkan jika terjadi segala sesuatunya. Sehingga memang karena Jogja ini kan lahan masih, yang di daerah-daerah pinggiran itu lahan masih, sementara kadang para petani itu kan beda ya. Kita melihat itu beda dengan daerah yang lain. Bedanya apa ini misalnya? Jadi umpamanya gini. Jadi ada beberapa iklim tertentu itu mereka tetap sukanya pokoknya bertani. Dalam artian bukan bertani, menanam padi. Yeah. Apapun yang terjadi pokoknya menanam padi. Padahal ada kalanya itu dengan varietas yang lain, umpamanya palawija dan yang lainnya. Tapi kadang petani itu memang pokoknya daerah yang Bantul sebelah sana itu pokoknya padi terus. Sementara yang Sleman itu kan memang cenderungnya ke palawija dan perkebunan dan yang lainnya. Sebetulnya itu kan dikombinasikan jadi hal yang menarik. Kayak semacam tumpang sari itu juga bisa dilakukan. Juga bisa dilakukan. Cuma emang petani itu gampang-gampang angel ngurusi petani karena mereka punya metode tersendiri dan punya merasa lebih berpengalaman lah dalam ini karena merasa luwih suwe dadi petani, ngerti nek iklim ngene iki wangune nggo iki, nek iklim yang agak basah itu tetap dengan itu kan sehingga itu. Tapi kita tetap mendorong pemerintah itu untuk lebih fokus ke arah ketahanan pangan itu kita punya lumbung-lumbung pangan. Jadi yang disiapkan jika apapun yang terjadi itu harga tetap normal tapi petani juga tidak ditekan itu. Sekarang itu kan ketika naiknya harga itu bukan yang diuntung tapi para pengepul ya. yang bermain di situ, para pedagangnya. Nek petani tetap harganya dari umpamanya
10.000 ya mereka tetap dibeli di angka 10.000, padahal nanti beras ketika itu dijual di harga 20.000. Tapi petaninya sama. Tapi ketika pemerintah siap untuk membeli dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah DIY, yaitu petani akan terbantu. Petani umpamanya kita tetapkan 15.000, ya sudah 15.000 itu. Apapun yang terjadi nanti kita masuk di angka 15.000. Itu petani sejahtera, enak, aman mereka itu kan gitu. Tapi Dan itu kita belum diterapkan seperti belum. itu. Oke. Dan kita juga punya ketahanan pangan dari daerah kita sendiri. Kita siapkan beras dari daerah kita sendiri. Tetap subsidi itu subsidi itu harus dilakukan kan merata, tidak hanya kepada petani tapi kepada masyarakat juga, dengan kita memberikan harga yang eceran tertinggi berasnya itu yang mereka mampu gitu loh. Dan tapi juga berasal dari daerah kita sendiri. Tapi memang ya sekali lagi itu kan tinggal bagaimana komitmen pemerintah tentang hal ini. Nek masalah karena nanti akan efeknya ke arah anggaran dan yang lainnya kan banyak lah. Tapi anggaran gimana Pak? Aman kan Pak? Ya sebetulnya kan tinggal komitmen. Oke. Tinggal apapun itu tinggal komitmen. Komitmennya mau kemana pemerintah? Oke, baik. Nah, Sebenarnya itu sudah harus dilakukan, Mbak. Sebetulnya. Gimana Kita Bu Yulia? salah satunya yang untuk beras ya. Kalau sekarang itu Pemda DIY sudah melakukan untuk Pak Gubernur sudah memberikan surat edaran Gubernur untuk menghimbau pada ASN itu untuk membeli beras dari Gapoktan. Jadi kita sudah setiap bulan itu jadi bekerja sama dengan Dinas Pertanian ini dengan Gapoktan sehingga setiap bulan itu kita membeli beras dari, jadi mungkin berbeda, tiap bulannya berbeda-beda tergantung, nanti kan ada beras jenis macam-macam, ada beras yang yang premium, ada yang kemudian menteri, yang ini kemudian ini setiap kita sudah memberikan surat edaran itu kepada dinas di Pemda DIY sehingga setiap bulan itu kita sudah menyerap beras dari Gapoktan sehingga harganya sudah ditetapkan Pak. Jadi di harga nanti itu turun ya kita tetap segitu. Tapi kemudian naik ya kemarin memang sudah pernah terjadi Mbak, karena harganya naik ya ini Gapoktan agak bengok-bengok ini maksudnya. Kalau naik gitu terus harganya ikut yang mana Bu? Kemarin terus akhirnya kita naikkan. Ikut harganya kita juga. naikkan. Kita harganya sudah kita naikkan, kemudian ternyata ada kenaikan lagi. Nah, dengan solusinya ya kemudian kita dengan harga yang sama itu cuma ya enggak Mas, saya gini, alangkah baiknya itu kan yang membeli pemerintah, karena PNS itu kan terbatas. Kan beda, kalau pemerintah yang memborong itu ceritanya berbeda. Dan itu disiapkan bukan hanya untuk kebutuhan para PNS, tapi disiapkan untuk kebutuhan masyarakat Jogja yang bukan petani. Nek petani aman karena mereka punya panen sendiri, tapi kan masyarakat yang di perkotaan yang tidak punya lahan pertanian ini kan butuh aman dalam ketahanan pangannya. Ketika pemerintah DIY mau memborong dan dimasukkan ke Bulog, itu kan aman. Dan kapasitasnya lebih besar kalau PNS sih. Ini masukan juga mungkin ke depan ya, habis nonton podcast ini langsung borong nih semua dari pemerintah dari Pemda ya. Harus kayak gitu. Iya, harusnya seperti itu. Itu nanti akan lebih efektif ya Pak. Iya. Dan keberpihakan itu bukan saya kritik kalau hal ini. Keberpihakan itu bukan terus dengan menyuruh PNS membeli ke itu, bukan. Tapi bagaimana, karena itu angkanya sangat kecil menurut saya. Angkanya sangat kecil untuk bisa membuat perubahan. Itu hanya lip lah. Kalau mau dari para petani, taruh di lumbung umpamanya kebutuhan DIY dalam seluruh masyarakat DIY selama 1 tahun itu berapa? Kita petakan, Sleman bisa berapa, Gunung Kidul bisa berapa, Kulon Progo bisa berapa, itu kita petakan. Kalau ternyata petani kita sanggup untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam tanda kutip apa yang dibutuhkan pemerintah DIY, kontrak dengan petani. Kita bikin kontrak, jadi petani itu juga menanam sudah aman. Nanti yang beli pemerintah. Baik. Dan masyarakat di kota yang dengar, ya aman, kita juga membantu para petani di sekitar kita. Itu kan tidak akan ada dalam tanda kutip, wah ini permainan enggak juga. Kan saling membantu juga, masyarakat juga di kota aman, merasa nanti kebutuhan berasnya tercukupi. Dan seandainya harga agak naik sedikit pun, mereka akan memaklumi. Karena kita juga membeli dari tetangga kita dalam artian teman-teman yang tinggal di desa sebagai petani. Jadi sebenarnya komitmen, tinggal pemerintah
Serius nggak tentang hal ini? Oke, baik. Mungkin diawali dari Bu Yulia dan teman-teman, dan ini nanti para pemerintah di Pemda ini khususnya akan berkomitmen seperti itu. Langkah awal Pak Sigit mungkin juga bisa mengenjot ini ya Pak nanti ke depannya. Baik, saya ke Pak Yunan. Pak Yunan, ini kalau kita ngomongin tentang perubahan iklim tersendiri saat ini, kita pengen tahu juga langkah atau antisipasi yang bisa dilakukan nih khususnya bagi para petani apa nih Pak? Ya, jadi untuk antisipasinya itu ada beberapa langkah antisipasi terkait dengan bagaimana mengurangi efek negatif dari perubahan iklim. Jadi yang pertama dari sisi perencanaan itu kita harus penyesuaian waktu dan pola tanam. Kapan dia harus tanam disesuaikan dengan kapan kira-kira iklim itu mendukung untuk itu. Jadi peran pemerintah di situ menginformasikan kapan waktu dan jadwal tanam yang terbaik untuk tanaman padi. Kemudian ada juga ketika ada peluang El Nino, katakanlah kekeringan, petani juga diharapkan menanam varietas yang toleran terhadap kekeringan. Kementerian Pertanian juga sudah menghasilkan beberapa varietas untuk tahan kekeringan pada komoditas padi, kacang tanah, kacang hijau, jagung juga itu sudah ada semuanya. Kemudian perubahan iklim juga meningkatkan peningkatan air muka laut sehingga tingkat salinitas atau keasaman lahan itu cenderung tinggi. Itu pun juga ada varietasnya yang memang sudah diadaptasikan, bisa beradaptasi pada kondisi garam yang tinggi. Ada juga ketika cenderung banjir, tanaman itu sering terendam, padi pun ada varietasnya yang tahan terhadap rendaman akibat tingginya curah hujan. Jadi ada beberapa jenis padi juga ya, ada yang tahan rendaman, ada juga yang tidak seperti itu ya. Oke. Kita sering menyebutnya padi amfibi, jadi memang dia tahan terhadap genangan. Ya. Kemudian ada beberapa langkah juga untuk menyimpan air yang turun pada musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau. Karena perubahan iklim ini kan biasanya masalah utamanya ada kekeringan. Sehingga bagaimana pada waktu musim kemarau, musim kering itu air tersedia. Ada beberapa inovasi yang bisa digunakan untuk menampung air itu, untuk menyimpan air dengan embung, dampari dan lain sebagainya. Atau yang Kementerian Pertanian sedang lakukan saat ini adalah mengambil air yang ada di permukaan di sungai-sungai. Kebetulan di daerah Gunung Kidul itu sungainya itu hampir sebagian besar di bawah lahan sawah, sehingga harus diangkat melalui pompanisasi. Kemudian bisa juga menggunakan teknologi irigasi yang efisien. Jadi sesuai dengan kebutuhan tanaman, jangan sampai irigasinya itu cenderung menggunakan air yang terlalu boros, sehingga sebenarnya itu melebihi kebutuhan tanaman yang diinginkan. Sebagai contoh dengan teknologi irigasi tetes dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak perubahan iklim ini. Oke, tapi kayaknya ada juga ya Pak jenis padi yang bisa ditanam ini khususnya di musim kemarau seperti itu? Bisa. Jadi dia tahan kekeringan. Untuk tahan kekeringan dan rasanya pun juga masih pulen karena petani ini tetap orientasinya laku, sehingga pasti prioritasnya adalah apakah ini pulen atau tidak. Dan kebetulan varietas yang pulen dan tahan kekeringan itu juga sudah ada untuk komoditas padi dan jagung serta kacang kedelai juga sudah ada. Oke. Tapi kalau dilihat nih dengan kondisi lapangan yang ada saat ini, musim tanam terbaik itu kira-kira di bulan apa Pak? Bisa diprediksi nggak kalau misalnya dengan kondisi seperti saat ini Pak? Untuk saat ini ada kecenderungan musim penghujannya ada di bulan Agustus. Oh Agustus ya. Itu tetapi ada pendapat yang mengatakan ahli peneliti di luar negeri yang mengatakan Desember baru hujan. Jadi memang ini karena memang
cuaca ini sulit diprediksi, Iya. tapi ada kemungkinan itu terjadi di bulan Agustus, mulai itulah mulai awal musim tanam. Oke, baik. Ini sudah siap-siap nih para petani seperti itu ya menuju ke bulan Agustus. Baik, saya kembali lagi ke Bu Yulia. Bu Yulia, terkait kebijakan lagi untuk keberlanjutan ketahanan pangan seperti itu. Mungkin juga sudah ada kebijakan-kebijakan ataupun juga program-program yang nantinya akan dicanangkan seperti itu, Bu? Ya. Jadi dari inisiasi Biro kemarin kami sudah menyusun ini peraturan gubernur nomor 71 tentang tahun 2020 itu tentang tata niaga pangan. Ini harapannya itu dengan adanya pengelolaan tata niaga pangan itu bisa menjadikan pedoman bagi pemerintah Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten dan kota ini dalam mengkoordinasikan, kemudian mendampingi dan mengawasi pelaksanaan tata niaga pangan lokal ini khususnya di bidang pertanian dan perikanan, sehingga bagaimana tata kelola tata niaga pangan ini dari produsen sampai ke konsumen itu seperti apa juga. Nanti ini sebagai pedoman juga bagi produsen dan distributor pangan ini bagaimana dalam penyediaan penyediaan dan pemanfaatan produk pangan ini. Nah, kemudian selain itu Biro juga sudah menyusun roadmap tentang pengendalian inflasi daerah, karena sekretariatnya di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam ini. Kemudian tim TPID ya, itu sudah menyusun tim pengendalian inflasi daerah. Nah, ini kan karena inflasi daerah ini juga mendukung ketahanan pangan. Kita secara berkala pengendalian harga ini nanti biasanya secara berkala ini Biro Perekonomian ini bersama tim TPID ini melakukan operasi pasar ya, operasi pasar. Apalagi menjelang HBKN seperti ini, kita bersama dengan Dinas Perindak, kemudian Dinas Pertanian, BI, juga dari Polda. Nah, ini semua kita melakukan operasi pasar ya, operasi pasar. Kemudian kalau ini menjelang Idul Adha ini kita ke pasar-pasar hewan, ini kita bagaimana ketersediaan hewan kurban di sana. Nah, cenderung naik nggak ya ini, Bu? Ya biasanya kan memang cenderung naik, ya. cenderung naik. Seperti itu. Nah, kemudian juga kan kalau dengan dinas dinas ini selalu ini ada pasar murah ya. Pusat biasanya yang selalu mengadakan pasar murah itu dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan, kemudian dari Dinas Pertanian juga bisa melakukan pasar murah. Kemudian kerjasama dengan Bulognya, ini kan karena Bulog untuk ketersediaan pasokan ini kan stabilitas, sehingga Bulog bagaimana untuk penyediaan pasokan beras dan kebutuhan pokok masyarakatnya. Kemudian selain itu juga melakukan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional ya, seperti itu. Begitu, Mbak. Oke, kalau selama ini kendala yang dihadapi di lapangan itu seperti apa, Bu? Misalnya kalau kita melihat yang mungkin dari Biro sendiri sudah ketahui seperti itu. Ya, kendalanya sebenarnya kalau kita melakukan biasanya kalau ada harga yang naik kan kemudian pemerintah ini kemudian memberikan pasokannya, kemudian ada pasar murah itu kan memberikan subsidi kepada pada pedagang ya, sehingga untuk menurunkan harga pada pedagang diberikan subsidi dari pemerintah sehingga harganya tetap stabil gitu kan. Kemudian karena sehingga menstabilkan harga-harga di
pasarannya Pasar, seperti iya. itu. Oke, nah Pak Sigit, seperti tadi yang juga beberapa hal sudah disampaikan oleh Bu Yulia, tentunya dari Dewan sendiri kan juga harus memastikan bagaimana keterjaminan pasokan pangan, dan ini harus dilakukan secara intens seperti itu ya Pak. Kemudian bagaimana Pak sikap, kemudian juga dorongan dari Dewan itu sendiri selaku legislatif untuk menjamin bahwa stabilisasi ketahanan pangan daerah ini tentunya aman seperti itu. Oke. Jadi kan mendorong supaya ketahanan pangan ini terjamin. Sehingga kita dorong juga bahwa tadi itu kita bisa membeli ke petani, kita simpan ketika posisi tertentu harus kita luncurkan dengan harga murah, kita itu ngambil dari petani kita sendiri. Nah, kita melihat saat ini kan agak sporadis yang dilakukan oleh dinas. Jadi ketika operasi pasar ya ambilnya beras ya dari mungkin kadang dari Delanggu, dari luar daerah penopang yang lainnya. Tapi tidak disiapkan secara khusus bahwa ini nanti loh yang beras dari yang kita beli dari petani di sekitar wilayah DIY ini yang nanti juga akan kita pakai untuk ketahanan pangan. Harusnya lokal seperti itu ya Pak? Harusnya seperti itu. Jadi ada saling. Tapi mitigasinya itu jelas bahwa nanti akan ada operasi pasar, itu kan jelas pasti, sehingga dan akan ada juga kita akan memberikan subsidi ke masyarakat tentang ketahanan. Tapi kan ya sekali lagi memang bagaimanapun juga itu memang membutuhkan konsep dan biaya yang mahal. Tapi kita selalu dorong pemerintah untuk, karena Jogja ini agak berbeda dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta itu kan seluruh penduduknya tidak ada yang bertani, sehingga mereka berharap dari pemerintah untuk menstabilkan harga itu kan murni pemerintah. Yang melakukan itu kan murni pemerintah dengan melakukan operasi pasar yang terus menerus. Tapi kalau Jogja itu kan ada sebagian daerah itu yang petani, sehingga sebetulnya sudah saatnya mensinkronkan. Kita punya lumbung pangan, kita punya daerah yang membutuhkan pangan. Nah, itu kan tinggal mensinkronkan dan ya melakukan kajian-kajian supaya bisa dilakukan itu. Jadi pemerataan kita ambil dari petani yang di Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul untuk menopang kebutuhan yang di kota Jogja. Itu saya pikir itu juga tidak terlalu banyak sebetulnya kalau tinggal mau atau enggak. Komitmennya kan begitu. Memang saya itu kan masalahnya tinggal di desa, di dusun, sehingga tentang ketahanan pangan itu ketika kita ketemu masyarakat, ketika ketemu tanya itu yo hampir fine aja, sehingga kadang apa yang dibilang oleh gubernur itu benar. Jadi tingkat kemiskinannya itu tinggi, tapi ketika tekoni ayam angel toh. Tapi sebenarnya kalau diruntut nih sampai ke bawah, akar permasalahannya itu sebenarnya di mana sih Pak? Yo angel pokoknya. Maksud saya gini loh. Jadi pola masyarakat DIY itu kan berbeda. Pola masyarakat DIY itu berbeda. Tapi juga ironis juga ketika kita melihat survei atau penelitian terbaru tentang sampah organik yang berasal dari sisa makanan. Itu kan luar biasa banyak. Banyak banget loh padahal. Itu banyak banget. Enggak cuma banyak, tapi banyak banget. Itu kan ironis. Sisi lain pemerintah kepingin ketahanan pangan terjaga, tapi sisi lain tingkat masyarakat dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang makanan itu kan rendah dalam tanda kutip hal ini. Karena itu ironis menurut saya. Sisi lain petani itu lenandur sudah sampai 3 bulan 4 bulan direwangi pepanas, tapi ketika sampai di restoran, sampai di tempat penyajian yang dimakan cuma separuh, yang separuh dibuang. Nah, itu kan juga harus ada kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa ini tuh proses panjang. Apalagi kalau di pesta-pesta itu ya Pak. Oh itu. Kalau bisa nangis, mereka nangis terus ngeroyok orangnya itu. Ngambil sebanyak-banyaknya. Karena makanan itu banyak yang terbuang luar biasa. Belum yang lagi dari hotel-hotel itu. Nah, jadi memang tapi memang itu style. Sekali lagi style, gaya hidup. Jadi kan karena menyediakan makanan kurang ya udah digedenengi kan angel ya. Dadi wong angel. Kita jamu loh, saya neraktir jenengan semuanya, kita jamu. Nek meng tak pas yo kesane mesti digedenengi. Wah yo dipas-pas banget kayak kene wetengku isih sebagian kene kurang. Tapi ketika kita berikan lebih yo mengambilnya itu banyak ya Pak. Yo akhirnya sisa itu kan repot. Jadi memang pola masyarakat ini memang perlu dibenahi. Paling tidak meminimalisir sisa sampah organik. Karena itu juga jadi beban tersendiri sekarang pemerintah dengan adanya sampah yang luar biasa.
menimbulkan bau yang luar biasa. Itu sebetulnya kan pola masyarakat juga. Sampah di mana-mana ya Pak sekarang di Dan jalan-jalan. makanya kan angel. Tapi kita tetap harus yakin bahwa ketika kita mau memberi edukasi kepada masyarakat, saya ini tuku beras ketika ketika 1 bulan itu cukup 25 kilo. Ketika perut kenyang dengan gizi yang seimbang sudah cukup, tidak harus membeli 50 kilo. Ketika harus dibuang yang separuh, maksud saya kan itu. Jadi mulai masyarakat tuh mulai harus ada edukasi bahwa makanlah sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh. Oke. Tidak perlu lagi gengsi, tidak perlu lagi merasa wah nek jamu masyarakat, jamu tamu nek ra luweh-luweh enggak. Tapi gimana nih untuk mengubah mindset masyarakat dengan habit yang selama ini sudah dilakukan seperti itu, Pak? Nah itu sebetulnya kan tugas para ulama juga untuk itu. Karena sisa makanan itu juga itu ada dosa Iya, ketika betul. kita meninggalkan itu. Dan sebetulnya kan nek bagi kita memang edukasi juga kepada anak-anak. Itu lebih mudah ketika anak-anak bahwa jangan menyisakan makanan. Zaman Harus dulu tuh dihabiskan. didikan orang tua gitu Pak. Nah, zaman dulu itu saya juga nggak jarang loh makan sisa. Saya tuh merasakan rodo penak itu kan di era-era sekarang. Mbiyen ki ndok kowe diparo loro di mana gitu. Iya. Jadi Itu kurang ya real Pak yang dulu. terjadi. Enggak sisa dulu kurang. Dulu kurang, tapi tetap fine-fine saja. Nek menurut saya kurang sithik luwih apik daripada sisa banyak. Betul. Kurang sithik itu nya masih cukup tapi tidak sisa banyak. Sekarang yang terjadi itu kan sisa akeh. Dan itu eman-eman. Itu luar biasa eman-eman. Kita ngeman yang terlalu banyak dibuang. Oke, mulai dari sekarang ya Pak ya, kita bagaimana pokoknya kalau misalnya makan ya cukup, jangan dibuang-buang seperti itu ya. Oke, nah Pak Yunan, tentunya kalau perubahan iklim ini kan memberikan dampak yang luar biasa. Kalau kita lagi-lagi ngomongin tentang pertanian, mungkin apa yang harus disiapkan oleh para petani Pak untuk mengantisipasi hal-hal mungkin yang tidak diinginkan seperti itu? Ya, mungkin yang untuk mengantisipasi seperti yang tadi kami sampaikan, ada beberapa teknologi yang bisa diaplikasikan terkait dengan mengurangi tingkat kerugian akibat perubahan iklim seperti varietas dan lain sebagainya tadi. Kemudian yang konkret untuk saat ini karena memang ada pengaruh perubahan iklim yang pada tingkat produksi pangan sehingga ada penurunan produksi sehingga beberapa hal yang bisa dioptimalkan ini adalah lahan-lahan yang sekiranya itu bisa menjadi sumber pangan. Dalam hal ini mungkin lahan-lahan kering, lahan tanda hujan yang bisa dioptimalkan untuk hal tersebut. Hanya saja perlu memang semacam upaya untuk bagaimana air itu tercukupi di wilayah tersebut. Kebetulan untuk Kementerian Pertanian pada tahun ini memiliki kebijakan untuk bagaimana air itu tercukupi, khususnya untuk wilayah lahan kering dan tanda hujan. Dan ini partisipasi petani sangat diharapkan di sini. Bagaimana Kementerian Pertanian telah membentuk Satgas Darurat Pangan karena memang kondisi pangan kita memang sedikit mengkhawatirkan karena akibat adanya perubahan iklim ini, di mana Satgas ini berisikan Kementerian Pertanian, kemudian Kepolisian dan TNI, kemudian PU juga. Jadi ini memang lintas instansi berupaya untuk mengoptimalkan petani ini bisa tanam dengan memenuhi kebutuhan airnya. Untuk di Yogyakarta ini ada sekitar 12.000 lahan kering dan tanda hujan yang bisa dioptimalkan. Dan petani diharapkan bagaimana mengupayakan air ini bisa sampai di situ. Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan, ada pompa-pompa yang bisa sekiranya mengangkat air itu dari sumber air, terutama dari sungai-sungai. Dan petani diharapkan bagaimana mengelola hal tersebut agar dipastikan bisa sampai di lahan, tanaman bisa mengakses air tersebut sehingga produksi itu relatif tidak terganggu.
Mungkin itu. Baik, sebenarnya bantuan-bantuan dari pemerintah pun juga banyak yang diberikan kepada para petani juga ya Pak ya sebenarnya ya. Oke, bagaimana nantinya petani juga bisa mengoptimalkan apa yang sudah mereka ini berikan. Baik nih, nah Bu Yulia, kita ngomongin tentang harapan Pemda tentunya untuk ketahanan pangan, kemudian untuk pengelolaan sumber daya pertanian di daerah istimewa Yogyakarta ke depannya apa ini Bu? Ini PR yang sangat luar biasa juga tentunya. Ya, harapannya dengan perubahan iklim yang tidak menentu ini ya harapannya tetap bagaimana produksi pangan ini tetap stabil. Tadi bagaimana kemudian dari BSIP atau dari penelitian-penelitian ataupun kajian-kajian yang dilakukan untuk bagaimana berinovasi untuk menanam varian iklim. Jadi tetap produksinya tetap stabil, kemudian selalu bisa melakukan edukasi ya pada petani ya, bagaimana kemudian bisa dalam pengelolaan pertanian ini agar pembangunan itu tetap berkelanjutan ini dengan penggunaan yang bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi harapannya kan kita tidak hanya memikirkan untuk kebutuhan sekarang ya, tapi kita bagaimana memikirkan untuk generasi yang akan datang, sehingga harapannya ya mulai dengan yang ramah lingkungan, misalnya dengan pupuknya ya dengan pupuk organik dan sebagainya, kemudian bisa menurunkan gas rumah kaca ya, karena ini juga nanti gas rumah kaca ini kan juga mempengaruhi iklim ya, mempengaruhi ini, sehingga harapannya tetap bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada ini secara efisien, agar menjaga untuk produktivitas pertanian ini tetap hasilnya stabil gitu ya, jangan sampai kemudian ada kekurangan pasokan yang kemudian menyebabkan nanti akibat yang ada kerusuhan, ada konflik, ada ini seperti itu. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Yulia. Kemudian Pak Sigit, bagaimana nih Pak juga komitmen kemudian support juga dari anggota Dewan untuk menyokong ketahanan pangan ini ke depannya Pak? Jadi kita tetap mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga itu pasti, tapi dengan urutan dan dengan metode yang jelas juga itu loh, bahwa kita punya lumbung-lumbung padi, lumbung-lumbung pangan di sekitar yang bisa kita manfaatkan, kita beli untuk kita taruh di gudang untuk disiapkan sebagai nanti ketika harga pangan atau harga sedang tidak baik-baik saja itu bisa dikeluarkan untuk itu. Lebih stabil di daerah sekitar Jogja dan sekitarnya, karena kita membelinya juga dengan harga eceran tertinggi, nanti menjualnya juga dengan harga eceran tertinggi juga ketika sudah jadi beras. Jadi terpola dengan baik. Jadi memang sudah sebetulnya berkonsepnya itu kan asal memberi itu, jadi dengan negara dan dengan pemerintah itu asal niatnya memberi ya selesai. Pemerintah juga memberi efek, memberi manfaat, negara juga memberikan yang terbaik buat masyarakatnya, buat warganya. Jadi tidak lagi berpikir untuk menerima apa sing tak tompos ke pemerintah, dan pemerintah juga bertanya apa sing kowe iki njaluk nuntut aku ini, lah kowe ngene apa kan repot. Tapi menyamakan persepsinya itu loh Pak. Ya memang harus kita bangun bersama. Penyamaan persepsi itu harus kita bangun. Yang penting itu komitmen memberi itu penting, karena kalau ketika komitmennya meminta yo bisa selesai. Namanya meminta itu kan tidak bisa diukur, tapi ketika memberi itu kan yo berapapun kita beri. Jadi memang tugas pemerintah itu memang agak berat jika dipikir berat, tapi juga jadi ringan ketika komitmen itu diberlakukan. Jadi kan tinggal monggo nek kita dorong supaya Jogja itu agak stabil lah, lebih stabil dibanding yang lain, karena kita punya penyokong, daerah-daerah penyokong di sekitar yang itu notabene mampu lah untuk mencukupi kebutuhan beras, mencukupi kebutuhan pangan di DIY itu cukup itu loh. Dan tinggal komitmennya supaya daerah penyokong ini juga merasakan manfaatnya, ya kita kontrak beli mereka semua, apa yang mereka panen kita beli untuk persiapan ketahanan pangan di DIY. Oke, baik. Kemudian Pak Yunan, singkat saja mungkin harapannya juga Pak yang terakhir Pak. Ya, ketahanan pangan dikaitkan dengan perubahan iklim ini produksi pangan yang stabil ini menjadi kata kunci
agar bagaimana perubahan iklim ini tidak berdampak negatif pada ketahanan pangan. Produksi pangan ini bisa tetap stabil ketika air sebagai kebutuhan dasar tanaman itu terpenuhi. Perubahan iklim mengakibatkan kekeringan pada umumnya, sehingga kebutuhan air itu tidak tercukupi untuk tanaman, sehingga kepastian kebutuhan air oleh petani itu tetap tercukupi. Ini yang menjadi tindakan kita bersama. Kebetulan Kementerian Pertanian dengan dinas dan TNI Polri juga sedang melakukan hal tersebut, dan bahkan kami juga dengan Kementerian Pertahanan sedang mengidentifikasi titik-titik di Gunung Kidul terutama untuk bagaimana upaya-upaya memenuhi air tersebut, sehingga kedepannya tindakan antisipasi perubahan iklim dengan pemenuhan kebutuhan air, memastikan bahwa air itu tersedia dan dapat diakses oleh petani itu menjadi penting, karena memang ketika produksi tidak stabil, harga pun menjadi relatif tinggi, dan kerugiannya itu juga lebih banyak masyarakat yang terdampak, karena petani pun ketika harga tinggi, penerimaan petani relatif meningkat sedikit, tetapi karena mempengaruhi inflasi, harga tinggi ini mempengaruhi inflasi, sehingga input pertanian itu pun naik, sehingga sebenarnya kalau harga naik, petani tidak otomatis meningkat, pendapatannya meningkat. Karena memang di sinilah dilema ketika produksi turun, harga naik, banyak yang terdampak, terutama masyarakat ya, sehingga bagaimana menjaga produksi tetap stabil, ini menjadi kata kunci yang sekiranya bisa untuk mewujudkan ketahanan pangan. Oke, baik, terima kasih Pak Yunan. Bu Yulia, ini closing statement aja Bu, ini karena sudah waktunya sangat terbatas, yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat, monggo silakan. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami ini mengajak semua pemangku kepentingan ini baik mempunyai tanggung jawab masing-masing ya. Jadi tidak hanya ketahanan pangan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi ini semua pemangku kepentingan baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, juga dari lembaga non pemerintah, dari swasta, kemudian akademisi, komunitas, dan juga masyarakat umum untuk bisa bagaimana berkolaborasi, bersinergi, dan berpartisipasi aktif dan bagaimana mengimplementasikan apapun mendukung program ketahanan pangan ini, juga bagaimana kemudian kita bisa menghadapi tantangan perubahan iklim, sehingga masing-masing ini mempunyai tanggung jawab dan komitmen untuk menjaga ketahanan pangan ini, sehingga tetap ketahanan pangan ini tetap berkelanjutan, kemudian bisa mengatasi untuk perubahan iklim, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY. Mungkin itu. Kolaborasi, sinergi, dan berpartisipasi aktif, begitu ya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Yulia, Pak Sigit, dan juga Pak Yunan sudah hadir tentunya di Teras Kepatihan. Semoga juga bisa menjadi gambaran untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga terima kasih kepada pendukung acara Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta. Akhirnya saya Artika Amelia pamit undur diri di podcast Teras Kepatihan selanjutnya.